Pernikahan di depan mata, tapi tekanan World Tour Finals dan beban ekspektasi ganda putra Fajar/Fikri justru makin menggila. Mampukah mereka pecahkan rekor? Selamat datang kembali para penggemar bulu tangkis Indonesia. Hari ini kita akan menyelami kisah penuh drama dari pasangan ganda putra kebanggaan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, yang berhasil menembus BWF World Tour Finals 2025 hanya dalam waktu 4 bulan. Sebuah pencapaian yang patut diacungi jempol. Luar biasa Speaker 1. Dan di balik gemerlap prestasi ini, ada peran penting dari pelatih kepala ganda putra PBSI, Antonius Budi Arianto, yang memberikan apresiasi tinggi atas performa mereka. Ini bukan perjalanan biasa, mengingat Fajar dan Fikri dipasangkan secara tak sengaja sejak Japan Open 2025 di bulan Juli. Sebuah kebetulan yang berbuah manis. Tepat sekali Speaker 2. Mereka dipersatukan karena pasangan masing-masing sedang berhalangan. Ada yang perlu urusan keluarga, ada pula yang menjalani pemulihan cedera. Namun, dari ketidaksengajaan itu, mereka justru menunjukkan performa yang sangat menjanjikan. Bayangkan, mereka langsung meraih gelar China Open 2025, sebuah turnamen berlevel Super 1000. Ini adalah bukti instan chemistry yang luar biasa. Tidak hanya itu, mereka juga 4 kali menjadi runner-up di turnamen-turnamen besar lainnya. Mulai dari Korea Open 2025 yang berlevel Super 500, lalu Denmark Open, French Open yang berstatus Super 750, serta Australian Open 2025. 4 kali jadi runner-up dalam waktu singkat. Ini bukan hanya keberuntungan, tapi konsistensi. Namun, Antonius Budi Arianto punya catatan khusus. Menurutnya, Fajar dan Fikri harusnya bisa meraih gelar juara atau setidaknya runner-up di beberapa turnamen, karena lawan-lawan mereka dari Taiwan cukup banyak dan kuat. Sayangnya, mereka seringkali terhenti di babak 16 besar atau 8 besar. Ini menunjukkan ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sang pelatih juga membeberkan resep di balik tren positif ini yang begitu cepat ini. Keduanya, terutama Fajar, sudah memiliki banyak pengalaman. Fikri pun sudah pernah menjadi juara di tahun lalu. Jadi, fondasi individu mereka sudah kuat. Motivasi pribadi untuk selalu menampilkan yang terbaik juga menjadi kunci penting. Ada pelajaran berharga dari masa lalu mereka. Antonius menyebutkan bahwa Fajar dan Fikri pernah mengalami pasang surut performa. Terkadang bermain bagus, terkadang tidak. Dari situlah, mereka belajar untuk menjaga konsistensi di setiap turnamen. Sebuah mentalitas juara yang terus diasah. PBSI sendiri memberikan keleluasaan kepada pelatih untuk melakukan bongkar pasang pasangan ganda hingga akhir 2025. Ini adalah bagian dari strategi besar untuk persiapan Olimpiade Los Angeles 2028. Antonius sendiri melihat hasil di tahun 2025 ini sudah sangat menjanjikan dan berencana untuk melanjutkan formasi ini sampai Olimpiade. Ada hal krusial yang harus diperhatikan, yaitu stamina dan kekuatan. Khususnya Fajar, staminanya, powernya, dan juga daya tahannya harus ditingkatkan lagi. Tekanan dalam menyerang juga mesti ditambah, serta pertahanan mereka yang perlu diperkuat. Dua kunci ini, jika berhasil dikuasai, akan membuat hasil mereka jauh lebih baik lagi. Antonius menegaskan bahwa masalah penyesuaian antar Fajar dan Fikri sudah bukan lagi kendala. Meski sebelumnya keduanya memiliki peran sebagai playmaker, penampilan mereka dalam 8 turnamen terakhir menunjukkan chemistry yang baik, komunikasi di lapangan yang solid, dan sambungan permainan yang harmonis. Jadi, yang dibutuhkan hanyalah penguatan pada kekuatan menyerang dan pertahanan. Power dan tekanan saat menyerang harus ditingkatkan konsistensinya. Jika itu terwujud, mereka akan jauh lebih baik. Mereka diperkirakan akan berangkat ke World Tour Finals pada tanggal 14 Desember, jadi ada beberapa minggu tersisa untuk persiapan. Waktu yang tersisa ini akan dimanfaatkan untuk maintenance fisik dan menambah sedikit demi sedikit porsi latihan.
Evaluasi juga terus dilakukan, khususnya terkait stamina dan kekuatan yang masih menjadi kekurangan setelah China Open. Target di World Tour Finals memang berat. Mereka akan berhadapan dengan peringkat 1 hingga 8 dunia. Antonius berpesan agar mereka bermain semaksimal mungkin karena mengalahkan lawan-lawan kelas atas tidaklah mudah. Dan ada satu detail menarik di tengah semua persiapan ini. Fajar juga sedang mempersiapkan rencana pernikahannya. Sebuah tantangan ganda, di mana ia harus fokus pada karir dan juga kehidupan pribadinya. Dejan Ferdinandsyah dan Bernardine Anindya Wardana menciptakan keajaiban di Shade Modi International 2025, melangkah gagah ke babak 16 besar. Setelah mengalahkan lawan tangguh, Diren Ayapan dan Tabia Khan. Halo Sobat Bulu Tangkis, kembali lagi bersama kami dalam ulasan paling seru dari dunia bulu tangkis. Hari ini, kita akan membahas penampilan memukau dari ganda campuran andalan kita, Dejan Ferdinandsyah dan Bernardine Anindya Wardana, di Shade Modi International 2025. Pertandingan ini penuh drama, kejutan, dan tentunya aksi-aksi tak terduga. Betul sekali Speaker 1. Pertandingan babak 32 besar sektor ganda campuran ini benar-benar membuat jantung berdebar. Shade Modi International 2025 yang merupakan turnamen BWF World Tour Super 300 menjadi saksi bisu kemenangan luar biasa dari pasangan muda Indonesia ini. Mereka menghadapi Diren Ayapan dan Tabia Khan dari Uni Emirat Arab. Dan hasilnya sangat mencengangkan. Mencengangkan adalah kata yang tepat. Bayangkan, ini adalah pertemuan pertama antara kedua pasangan. Dejan dan Bernardine, yang baru saja menemukan ritme terbaik mereka, berhasil menundukkan Diren dan Tabia dengan skor yang cukup telak, 16-21 dan 9-21. Sebuah dominasi yang patut diacungi jempol. Kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan biasa Speaker 1. Ini adalah tiket emas bagi Dejan dan Bernardine untuk melaju ke babak 16 besar Shade Modi International 2025. Mereka mengikuti jejak ganda putri kita, Isyana Shahira Meida dan Rinjani Kwinaranastine yang juga berhasil lolos sebelumnya. Indonesia semakin menunjukkan taringnya di kancah bulu tangkis internasional. Perjalanan Dejan dan Bernardine memang patut kita soroti. Sejak pertama kali dipasangkan di Vietnam Open 2025 pada bulan September lalu, mereka terus mencoba untuk konsisten. Meskipun sempat kandas di babak 16 besar Vietnam Open, semangat mereka tidak pernah padam. Mereka terus aktif mengikuti berbagai turnamen BWF World Tour dan International Challenge. Benar sekali. Nama-nama turnamen seperti Indonesia Masters 1 2025, Al Ain Masters 2025, Malaysia Super 100 2025, dan Indonesia Masters 2 2025 semuanya menjadi saksi perjuangan mereka. Bahkan, mereka juga ikut serta dalam Indonesia International Challenge 1 2025. Intensitas latihan dan pengalaman bertanding ini jelas membuahkan hasil. Dan hasilnya tidak main-main. Puncak dari kerja keras mereka adalah saat Dejan dan Bernardine berhasil meraih gelar juara pertama mereka di Al Ain Masters 2025. Gelar ini tentu menjadi suntikan motivasi yang sangat besar bagi mereka. Kini, harapan besar disematkan agar mereka bisa kembali meraih gelar juara di Shade Modi International 2025 ini. Mari kita bedah jalannya pertandingan. Di game pertama, Dejan dan Bernardine sempat tertinggal lebih dulu. Sebuah pengembalian dari Dejan yang membentur net membuat kita semua sedikit menahan napas. Namun, mereka langsung menunjukkan mental juara. Cepat sekali reaksi mereka. Sebuah smash keras dari Dejan tidak mampu diantisipasi oleh Diren dan Tabia, dan skor langsung imbang 1-1. Setelah sempat imbang lagi di kedudukan 2-2, Dejan dan Bernardine tancap das dengan meraih 2 poin beruntun, mempertebal keunggulan mereka. Penampilan bulu tangkis yang sangat apik. Tapi, momentum keunggulan itu tidak berlangsung lama Speaker 1. Diren dan Tabia dengan agresifnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Mereka terus melancarkan serangan dengan tempo cepat, variasi pukulan menyilang yang brilian membuat Dejan dan Bernardine sempat salah komunikasi. Itu dia kuncinya, komunikasi. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
Diren dan Tabian memanfaatkan celah itu dan berbalik unggul 7-6. Tapi, jangan pernah remehkan semangat juang Dejan dan Bernadine. Mereka kembali mengambil alih momentum setelah Diren dan Tabia melakukan error demi error yang tak perlu. Pukulan akurat dari Dejan dan Bernadine terus saja gagal diantisipasi oleh lawan. Mereka bermain dengan sangat presisi dan tenang. Hasilnya, Dejan dan Bernadine berhasil unggul 10-11 di jeda game pertama. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental mereka dalam menghadapi tekanan. Dan mereka terus melaju. Tanpa banyak kesulitan, Dejan dan Bernadine akhirnya berhasil meraih kemenangan di game pertama dengan skor 16-21. Sebuah penampilan comeback yang sangat impresif. Memasuki game kedua, penampilan Dejan dan Bernadine semakin menggila. Mereka tampil dengan begitu impresif, terlihat jelas lebih unggul dalam skema serangan maupun pertahanan. Mereka menguasai jalannya pertandingan dengan sangat baik dan meraih poin demi poin dengan mudahnya.